Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa kembali guys bersama saya di Acep Edong Tutorial Service. Di video kali ini saya akan mentutorialkan mengatasi HP Oppo A1K yang kondisinya mati total guys. Jadi awalnya ini handphone tiba-tiba saja ya tidak dipakai, lalu kemudian mati total ya guys. Oke, saya akan colokkan dulu kabel USB-nya. Di sini di smart USB-nya tertera ya atau tertulis 0,38 ampere ya. Berarti ini pengisian yang sangat normal ya, normal sekali pengisian. Tapi si HP-nya tidak nyala ya, atau layar indikasinya tidak mau menyala guys. Padahal ini handphone tidak kena air, tidak jatuh, namun tiba-tiba saja mati total ya. Oke, seperti biasa saya akan cabut dulu si docknya atau si covernya. Kemudian saya putar-putar dulu nih obeng ya, karena saya akan bongkar nih bagian mesin ya. Jadi saya akan coba eksekusi ya di bagian mesinnya, kendalanya atau penyebabnya apa si handphone ini tiba-tiba saja bisa mati total ya. Oke, semua sudah terlepas nih baut-bautnya. Kemudian saya akan copot dulu baterainya. Jadi ini handphone sudah bekas servis ya. Kayaknya karena si plastik buat pengangkatan baterai atau penyopotan baterai sudah tidak ada. Pertama saya cek dulu nih bagian baterainya. Kondisi baterai ini masih normal ya, atau masih sekitar 80%-an. 80% ini baterainya masih ada guys. Jadi masih mengandung daya ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian saya akan colokkan lagi di baterainya. Saya akan cas dulu di smart baterainya ini sambil nunggu si lampu indikator pengisian dayanya warna merah, berarti itu sudah full ya, atau 90% sudah terisi penuh ya. Oke, pertama di sini saya akan coba jumper ya, karena saya akan analisis bagian manakah kondisi penyebab handphone ini bisa mati total. Apakah IC power yang bermasalah atau komponen yang lain? Kemudian saya cek di bagian konektor baterai atau soket baterai. Di sini tidak ada korsleting ya, alias normal-normal saja. Tidak ada komponen yang short ya kayaknya. Melainkan ini ada komponen yang rusak alias komponen yang putus ya. Kalau komponen yang short itu komponen yang korslet, jadi mengakibatkan handphone bisa mati total ya. Oke, saya sudah coba copot, ini baterai sudah terisi penuh ya, sudah warna merah. Kemudian saya lepas. Oke, saya akan analisis lagi nih di bagian mesin. Di sini adalah tempat-tempat komponen. Pertama yaitu bagian IC PH atau IC power ya, ini sebelahan sini ya. Nah, kemudian saya akan coba jumper ya di bagian soket baterai seperti biasa ya. Yang positifnya saya pakai jalur, karena alat buat pendeteksi handphone ini saya
belum punya ya, masih belanja online, belum datang juga guys. Jadi saya jumper seperti ini. Jadi kalian jumpernya di bagian yang positifnya ya, atau bagian yang plusnya. Soalnya kalau di soket baterai itu suka ada tertulis min dan plusnya. Nah saya jumper yang plus, kemudian yang minnya kita tempelkan di ground ya, atau di body. Dan kemudian saya akan coba nyalakan guys. Oke, saya akan coba nyalakan. Oh, terlepas ya, maaf. Saya ulangi lagi. Oke, jangan sampai nempel ke body ya, itu kabel yang warna putihnya atau yang positifnya. Kemudian saya akan coba nyalakan. Ternyata di sini tidak ada efeknya ya, alias tidak mau ngangkat ya si ampernya tuh. Kita lihat, kita nyalakan, ternyata ampernya tidak mau menaik gas, alias tidak ada nyangut-nyangut atau tidak terdeteksi handphone ini mati atau handphone ini bisa nyala ya. Oke, nah di bagian sini ini adalah bagian MMC ya. Saya akan coba lagi bagian mesinnya dulu. Kemudian saya akan nyalakan. Ini di bagian soket powernya. Ternyata tidak ada reaksi sama sekali guys ya. Alias mati total ini. Padahal ini ketika saya pas masukkan kabel USB atau kabel casan, si dayanya masuk ya, atau pengisian daya masuk, tapi handphonenya mati ya. Nah kemudian saya akan lepaskan dulu ini bagian soket kamera. Isi kameranya saya akan lepaskan dulu karena saya akan proses rehot ya. Pertama yang saya akan rehot yaitu di bagian kaleng. Nah saya akan tertera di sini di gambarnya bisa lihat. Nah saya kaleng yang akan dibongkar yaitu kaleng di bagian power ya, di bagian IC power. Kemudian sebelah atasnya itu ada IC OSC ya, yang berdekatan sama power. Oke, saya akan angkat nih di bagian OSC nya pertama, karena sebelum ke power usahakan OSC dulu ya. Kalian bisa angkat atau diganti. Maaf guys, saya tidak videokan ya proses pencopotan kalengnya itu karena buru-buru, konsumennya lagi nunggu di depan ya. Nah kemudian saya tutup di bagian soket atau konektor kamera depan ya, karena takut kepanasan ya, atau takut rusak. Jadi saya tutup dulu pakai aluminium foil ya. Nah oke, seperti biasa ini saya panaskan pakai blower jadul ya. Anginnya di ukuran 4, kemudian panasnya 4,5 atau 5 juga bisa guys. Nah di sini si OSC-nya nih yang kecil ini, si OSC-nya saya udah lepas. Saya bersihkan lagi nih di bagian pin OSC itu cuman ada 4 kaki ya guys. Nah kemudian saya akan ngambil OSC-nya dari handphone Xiaomi Redmi 6A ya. Itu posisi OSC-nya seperti itu. Jadi cara pemasangan OSC ini atau komponen OSC ini jangan sampai terbalik ya, karena bisa berakibatkan mati di IC power. Oke. Nah, jadi kita harus posisikan seperti yang tadi. Biasanya kalau OSC ini ada titik warna putihnya ya, di pojok kanan atas
Misalkan ya, kalau posisinya yang titiknya di atas, jadi dipasangnya harus seperti itu dulu ya. Harus seperti yang awal ya. Jangan sampai kebalik titik pinnya karena bisa berakibatkan fatal ya di IC power. Nah oke, kemudian saya sudah pasang ya si OSC-nya yang saya tadi ambil dari handphone Redmi. Kemudian saya akan coba tes dulu ya sebelum pasang kembali ke casingnya. Nah seperti tadi, oke saya akan nyalakan. Oke, ini groundnya. Nah oke saya akan coba nyalakan ya guys. Kita lihat bersama-sama ya di bagian ampernya atau apakah yang terjadi. Nah setelah saya tekan power atau di langsung jumper, si powernya langsung nyala ya, atau langsung ampernya naik. Nah kemudian saya lepas powernya juga masih tetap ya, berarti ini mudah-mudahan ya bisa nyala ya, karena awalnya ini handphone mati bisa nyala itu berkah ya atau alhamdulillah. Tapi kalau handphonenya yang awalnya nyala kemudian pas kita servis langsung mati, nah itu naudzubillah. Oke guys, nah kemudian saya pasang baterainya. Saya akan coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa. Iya. Sudah nyala guys nih. Oke. Berarti ini alhamdulillah juga atau kebetulan juga pas si IC powernya tidak kena ya atau normal. Ternyata ini cuman OSC-nya yang bermasalah. Oke ya. Cukup sekian ya video tutorial dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa.